Chapter sebelumnya berakhir saat satu kapal membuang beberapa peti mati ke lautan sebelum diperiksa oleh patroli laut. Yuk lanjutin ceritanya. Di tengah malam yang gelap, seorang awak kapal menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk menemukan kembali peti-peti yang telah mereka buang ke laut. Ombak yang terus bergerak dan arus yang kuat akan dengan cepat membawa peti-peti itu menjauh. Ia menyimpulkan bahwa saat pagi tiba, peti-peti tersebut pasti sudah hanyut jauh dan semakin sulit ditemukan. Kecemasan mulai menyelimuti kru kapal, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak dalam kegelapan malam. Saat fajar menyingsing, salah satu peti mati yang terombang-ambing di laut mulai terbuka perlahan. Cahaya matahari mulai menerangi lautan, memperlihatkan peti-peti yang masih mengapung di antara ombak. Suara kayu yang berderit terdengar saat salah satu penutup peti terbuka. Dari dalam peti muncul seorang pemuda berambut pirang, Tintin. Ia tampak terkejut tetapi segera menyadari bahwa ia masih hidup dan berhasil selamat dari bahaya. Dengan cepat ia membuka peti yang lebih kecil di sebelahnya dan di dalamnya, Snowy, anjing kesayangannya, melompat keluar. Dengan penuh kebahagiaan dan kelegaan, Tintin memanggil nama Snowy, bersyukur bahwa mereka masih bersama meskipun dalam situasi yang berbahaya. Sementara itu di kejauhan seorang pria lain juga berhasil keluar dari petinya. Ia mengenakan jas hitam rapi, ternyata adalah Dr. Sarcophagus. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di tengah laut terapung-apung dengan peti yang menjadi satu-satunya penyelamatnya. Dengan panik ia berusaha memahami situasi dan mencari pertolongan. Dr. Sarcophagus mencoba berteriak kepada Tintin ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Namun angin yang kencang dan suara ombak membuat suaranya sulit terdengar. Ia berusaha meneriakkan kata-kata yang terdengar seperti bar, giram, nimket, Tetapi Tintin tidak bisa menangkap maksudnya dengan jelas. Tintin mencoba membalas, meminta Sarcophagus untuk berbicara lebih keras. Namun angin tetap menghalangi komunikasi mereka. Sarcophagus terus berusaha mengatakan sesuatu yang tampaknya sangat penting, tetapi suaranya tetap terhalang oleh angin yang semakin kuat. Tintin mencoba meneriakkan, kurang jelas, tetapi usahanya sia-sia. Ombak terus membawa mereka semakin jauh satu sama lain. Akhirnya, Tintin menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mendengar satu sama lain dengan kondisi saat ini. Tintin menyerah untuk mencoba berkomunikasi dan memutuskan untuk fokus pada keselamatannya sendiri. Ia mengikat peti milik Snowy ke perahunya agar mereka tidak terpisah. Meskipun keadaan mereka buruk, Tintin tetap bersyukur bahwa ia dan Snowy masih bersama menghadapi situasi ini. Karena lapar, Tintin memutuskan untuk mencoba memancing ikan untuk sarapan. Ia bertanya kepada Snowy apakah ia juga lapar dan Snowy langsung menjawab dengan semangat bahwa ia kelaparan. Dengan harapan mendapatkan makanan, Tintin mulai melempar kailnya ke laut. Beberapa saat kemudian Tintin merasakan tarikan kuat di kailnya. Dengan penuh semangat ia menarik pancingannya dan berseru bahwa ia berhasil menangkap sesuatu. Tintin semakin bersemangat karena tarikan dari kail tampak sangat kuat. Ia yakin bahwa ia telah menangkap ikan besar yang dapat menjadi penyelamat mereka di tengah laut. Namun ia tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Ternyata yang tersangkut di kail bukanlah ikan biasa melainkan seekor hiu besar. Hiu itu melompat keluar dari air dengan ganas membuat Tintin terkejut dan hampir terjatuh dari perahunya. Setelah insiden dengan hiu, Tintin mulai merasa putus asa. Jika tidak ada ikan lain di laut ini, mereka mungkin akan mati kelaparan. Keadaan semakin buruk dan Tintin harus segera menemukan solusi untuk bertahan hidup. Selain kelaparan, mereka juga harus menghadapi ancaman tenggelam. Angin semakin kencang dan ombak mulai membesar membuat perjalanan mereka semakin berbahaya. Tintin dan Snowy kini harus bertahan di tengah badai yang semakin ganas. Sementara itu di kapal penyelundup, para awak kapal mulai kehilangan harapan untuk menemukan peti-peti yang hilang. Mereka menyadari bahwa pencarian ini sia-sia dan memutuskan untuk menghentikannya.
Namun tiba-tiba seorang awak kapal berteriak bahwa ia melihat sebuah peti mati di sebelah kiri kapal. Temuan ini memberikan harapan baru bagi mereka untuk menemukan sesuatu yang berharga dari kesalahan mereka sebelumnya. Kapten kapal segera memberikan perintah untuk menurunkan skoci dan menyelamatkan orang yang ada di dalam peti tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Beberapa menit kemudian mereka menemukan bahwa peti yang mereka angkat berisi Sophocles sarcophagus. Cuaca semakin buruk, dan mereka mulai mempertimbangkan untuk menghentikan pencarian. Melalui teropong, mereka melihat seorang pria tua yang terombang-ambing di petinya. Ia tampak melambaikan tangan dengan penuh harapan untuk diselamatkan sebelum terlambat. Di dalam kapal, kapten kapal memberikan perintah kepada seorang awak yang sedang berkomunikasi melalui radio. Dia memerintahkan agar segera membawakan jawaban kepadanya di anjungan jika ada perkembangan terbaru. Sang awak menjawab dengan sigap menyatakan bahwa dia mengerti dan akan segera melaksanakan perintah tersebut. Sementara itu cuaca semakin memburuk. Kapten kapal melihat keluar jendela dengan ekspresi kesal menyaksikan hujan deras yang turun tanpa henti. Dia mengutuk cuaca buruk ini, menyadari bahwa situasi akan semakin berbahaya jika badai terus berlanjut. Kondisi ini bisa mempersulit misi mereka baik dalam pencarian maupun dalam melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Seorang awak kapal datang membawa pesan baru untuk kapten. Ia menyampaikan bahwa mereka telah menerima perintah terbaru mengenai tawanan yang hilang. Pesan tersebut berisi instruksi untuk mengamankan tawanan yang berhasil ditemukan. Jika cuaca semakin buruk, mereka diperintahkan untuk meninggalkan peti lain dan segera menuju tempat pertemuan rahasia. Setelah membaca pesan tersebut, kapten kapal dengan tegas segera mengambil keputusan. Dia memerintahkan agar kapal mereka segera bergerak menuju selatan sebelum topan benar-benar mulai. Keputusan ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi menunda perjalanan, mungkin karena misi mereka sangat mendesak atau karena mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar dengan menghadapi cuaca buruk. Sementara itu Tintin dan Snowy masih terombang-ambing di tengah laut yang semakin ganas. Hujan mulai turun deras dan ombak semakin membesar. Tintin hanya bisa pasrah menghadapi ombak besar yang mendekat. Ia berkata kepada Snowy bahwa mungkin inilah akhir dari perjalanan mereka karena gelombang raksasa siap menelan mereka kapan saja. Di chapter selanjutnya kita akan tahu bagaimana Tintin dan Snowy bisa melewati keadaan terjebak di tengah badai di tengah lautan yang bakalan menelan dia dan Snowy. Tunggu lanjutannya.